Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Seperti janji saya tadi ya, saya hari ini ada jadwal kegiatan untuk penilaian desa wisata di Desa Bangowan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Nah, sekarang tempat di mana saya berdiri adalah satu spot lokasi di Bukit Kunci ya, di Desa Bangowan. Tadi sebelum berdatang sini saya sempat juga mampir di Balai Desa, bertemu dengan Pak Kades dan beberapa unsur dari perangkat desa dan juga BUMDes ya. Dan saya dan teman-teman diarahkan untuk datang ke Bukit Kunci. Nah, ini Bukit Kunci bisa dilihat ya, fasilitas yang ada di sini adalah spot foto, edu wisata hidroponik, ada aula, musola, kafetaria, toilet. Nah, itu salah satu fasilitasnya ya, bisa dilihat ya dari sini ya kawan-kawan ya. Memang masih dalam ini ya, masih dalam pengembangan. Kita mungkin masuk dulu ya dari gapura yang dibikin cukup kreatif oleh teman-teman di sini. Jadi berbuat dari bambu. Welcome to Bukit Kunci. Nah, itu ya, itu pintu masuknya. Ini awalnya ya kawan-kawan, saya boleh cerita kepada kawan-kawan yang saat ini sedang live streaming atau lagi nonton live streaming saya di Facebook, bahwa awalnya keberadaan tempat ini adalah milik dari perhutani ya, milik dari perhutani dan dikelola oleh kawan-kawan yang ada di Desa Bangowan. Dan uniknya ya, kata Bu Kabid Pariwisata, mereka bekerja itu tidak memburu ini ya, hasil yang besar di awal, tidak. Artinya mereka benar-benar menjadi relawan untuk bisa menjadikan lokasi ini jadi destinasi wisata. Jadi saya lihat sih cukup kreatif ya. Ada kafe di sana, ada musola juga sudah ada. Terus ini ya, ada juga yang sudah disiapkan adalah edukasi hidroponik. Ini juga menarik ya kawan-kawan yang ingin belajar bertani dengan mudah. Ini juga sudah disiapkan hidroponik di sini. Dan ada penampungan juga, ada penampungan airnya untuk sirkulasi air, di mana nanti akan dialirkan nutrisi ke atas atau disiramkan ke tanamannya. Yang ini kebetulan belum ditanamin ya, masih disiapkan. Ini nanti rencananya akan dibuat sebagai tempat untuk edukasi. Nah, ini biasanya kalau di bawah ini, kalau sistemnya pakai aquaponik atau hidroganik, biasanya mereka akan juga memelihara ikan ya di bawah sini. Itu ya, itu juga saya rasa cukup menarik untuk jadi wahana pembelajaran. Nah, itu dia. Ada juga beberapa tanaman yang sudah ditanam ya di sini. Oke, ini mungkin perlu saya tanyakan ya pada pengurus atau pengelola di sini. Juga ini ada deretan bunga yang cukup bagus. Ini bunga jam 9 kalau nggak salah. Warnanya sebenarnya juga rupa-rupa sih ya. Ini saya lihat ada satu warna ya, warnanya ungu. Oke, itu ya kawan-kawan ya. Nah, ini dia ke selanjutnya. Kawan-kawan sudah bergabung, Mas Yanto. Selamat pagi, Mas. Wih. Nah, ini dia. Ini spot foto menarik ya saya rasa ya. Ini juga material yang dibikin untuk apa? Untuk pembuatan spot foto ini dari bambu. Tapi terlihat cukup cantik ya. Cukup cantik nih. Bisa dilihat nih. Nah, kita jalan. Ada juga tanaman apa ini kawan-kawan? Ini dari bambu, benar dari bambu ya. Dan ini sangat low budget ya. Artinya tidak membutuhkan dana yang besar, tetapi menghasilkan view atau pemandangan yang cukup menarik. Ini dia kawan-kawan. Oke, Mas Yanto, ini takjil wisata nih Mas di Desa Bangowan. Nah, tadi yang sempat saya cerita di awal sebelum saya live di video saya sebelumnya, di sini tuh juga sebagai sentra atau tempat penghasil buah-buahan. Yang paling menonjol adalah buah sawo kawan-kawan ya, buah sawo. Tadi saya lihat pas lewat juga ada ini ya, ada panenan petani juga. Sawonya besar dan cukup manis ya, tapi memang untuk menikmati sawo yang baru petik itu harus diimbu atau dimatangkan dulu ya. Dimatangkan dulu. Nah, ini tidak ada himbauan dari kawan-kawan di sini bahwa pengunjung tidak boleh memetik bunga, menginjak bunga dan buang sampah sembarangan. Nih, keren nih. Jadi memang kalau sampah memang nggak boleh dibuang sembarangan ya. Gitu ya. Nah, ini dia kawan-kawan. Dari Bukit Kunci kita bisa melihat lagi-lagi view dari ketinggian. Saya cukup beruntung ya karena tiap hari bisa memandang alam seindah ini dan cukup
menarik lah bagi saya. Jadi di sana adalah hamparan kawasan milik perhutani, kawan-kawan. Jadi kalau ini di Bukit Kunci ini salah satu wilayah masuk di perhutani. Tapi oleh kawan-kawan di Banguan, di desa ini, oleh pemuda-pemudanya dibikin kawasan wisata. Dan saya rasa ini bagus ya. Kawan bisa lihat ya, bisa lihat nih, ada spot foto atau ada tempat untuk foto-foto di sini, untuk selfie ya mungkin ya. Nih bisa lihat nih. Saya akan kasih lihat kawan-kawan. Itu pemandangan yang di depan sana itu adalah kalau nggak salah desa Singonegoro ya. Itu juga masuk kawasan Jiken, desa Jiken, berbatasan dengan Banguan ya. Nah itu dia kawan-kawan. Tanaman jati yang banyak nih. Kalau bisa saya lihat tanaman jati yang ada di sini. Memang kawasan perhutani ya, tanaman jati. Oke. Ada lagi yang bergabung, Mas Agung. Ayo Mas Agung. Dolan doro Mas. Itu Bu Wahyu juga sudah standby di sini. Nah ini bisa lihat ya, ada tulisan Bukit Kunci untuk swafoto. Mas Agung melihat. Oke Mas, ayo kita wisata Mas. Ada lagi, oh ini sebenarnya lagi taraf ini ya, lagi taraf pembangunan. Jadi memang masih perlu ada perbaikan di sana ini. Oh ini lagi direnovasi ya kawan-kawan oleh teman-teman di sini. Bikin apa Pak? Bikin jembatan. Ini renovasi. Oh renovasi ya? Ini udah berapa lama Pak direnovasi nih? Sekitar kurang lebih 2 tahun. Pak izin ke sana Pak ya? Oke, saya mau kasih lihat ke teman-teman ya bahwa ini adalah spot foto juga yang dibikin oleh kawan-kawan di Banguan ini. Luar biasa ya kawan-kawan ya. Kita kayak lagi berdiri di tepi jurang. Ani, ini Ani Trimulyani, kawan baik saya ini juga sudah bergabung. Nah ini Bukit Kunci ya kawan-kawan. Bukit Kunci di jam 10 pagi masih cukup sejuk ya hawanya. Dan pemandangan juga keren. Di depan sana kita bisa lihat tanaman jati, tanaman endemis daerah Blora ya, dengan kualitas jati yang kata sebagian orang adalah jati terbaik sedunia. Itu dia di sana ya. Adalah lahan perhutani. Oke kawan-kawan bisa lihat ya. Nah ini Bukit Kunci ya. Kawan-kawan dari Banguan lagi renovasi prasarana fasilitas yang ada di sini. Keren ya. Tuh kan. Ada Mas Hanif ya, motor penggeraknya. Pak Babin juga, Pak Widodo. Halo. Wah ini Pak. Tetap semangat. Tetap semangat. Jangan lupa berkunjung ke Bukit Kunci dan tetap patuhi apa Pak? Protokol Kesehatan. Oke. Pakai masker nggih. Yeay. Pak Babinnya di mana-mana semangat ya. Kemarin kita juga ketemu sama Pak Babin di Waru juga Pak Kusnan. Halo, apa kabar? Juga sangat semangat ya mendampingi teman-teman di desa di desa wisata ini untuk tetap eksis ya di kepariwisataan. Nah, ini waduh kayaknya kalau di sini jadi males pulang ya, kawan-kawan. Bisa lihat hutan jati di sana. Teman-teman juga bisa foto di sini. Tuh kan? Ani apa nih? Apa ini? Ani bilang apa nih? Semangat pagi. Ya nih, semangat pagi nih. Nah, ini kawan-kawan yang hobi aerobik ya. Kayaknya di sini juga tempat bagus ya Pak Babin ya untuk senam ya. Sudah pernah? Ibu-ibu Banguan di sini. Oh, gitu ya. Wah, ini informasinya Pak Widodo ya, Pak Babin Kantipnas juga. Ternyata tempat ini juga enak loh ya dipakai untuk olahraga, terutama senam aerobik nih. Kawan-kawannya Mbak Ani juga kalau mau cari tempat yang bagus untuk berolahraga dan menikmati suasana yang sejuk ya, saya rekomendasikan untuk datang di Bukit Kunci di desa. Jalur sepeda, Bapak. Oke ya, ada jalur sepedanya. Oh iya. Untuk trekking juga enak ya Pak ya? Enak. Oke, Kalau ini. Minggu ada nasi jagung. Wah, ada nasi jagung. Sama apa itu? Entong-entong. Apa Pak? Lauknya apa? Ikan asin. Oh, ikan asin. Oke. Makasih Pak Widodo. Met. Iya. Oke, kita terusin lagi ya. Ini memang lagi tahap renovasi ya kawan-kawan ya di mana di Banguan ini masih dalam tahap renovasi dan saya lihat juga anak-anak mudanya sangat semangat nih ya untuk membuat kawasan ini jadi kawasan wisata yang menarik bagi teman-teman semua. Aduh, saya tiap hari naik turun galeng guys. Menggah-menggah nih guys. Nah ini dia ada lagi-lagi ada spot foto menarik ya. Di sini ada apa ini? Menara.
menara bambu yang dibuat menyerupai menara yang ada di Paris ya. Menara Eiffel. Ini juga saya pikir juga dalam pembuatannya tidak begitu memakan biaya mahal ya, tapi kawan-kawan bisa menyajikan sebuah spot foto yang menarik. Ini kayaknya bisa juga dinaikin ya kalau melihat dari, atau nggak bisa? Bisa ya, bisa dinaikin. Nih ya kawan-kawan, kalau budget masih kurang cukup untuk ke Paris, nih lihat nih, saya lagi ada di Paris kawan-kawan, di Menara Eiffel. I'm in love. Wis. Oke, Mas Ahmad Ngantru, Mas Kolek, selamat pagi Mas, apa kabar? Lagi di Paris nih Mas. Paris Van Blora. Ya, ini ada menara bagus dan ini juga hasil kreativitasnya anak-anak di sini ya kawan-kawan. Jadi sangat menarik sih bagi saya. Sangat menarik dan cukup kreatif ya. Saya melihat semangat dan antusiasme yang bagus di bangunan ini kawan-kawan. Jadi terlihat ya dari apa yang mereka kerjakan ini memang sesuatu yang sangat bermanfaat ya bagi lingkungan mereka, terutama untuk pengembangan pariwisata di sini. Saya mungkin akan tanya-tanya kepada pejabat Blora ini, Ibu Wahyu Trimulyani ya. Beliau adalah ketua tim penilai desa wisata di Bangunan. Nah ini Bu. Oke, selamat pagi. Banyak. View-nya bagus. Ya, view-nya bagus. Apa lagi Bu? Sini. Oke. Oke, bener ya. Pripun Bu Wahyu, ini kan tadi saya sempat diceritani sama Bu Wahyu tentang awal proses berdirinya tempat ini Bu. Saya tertarik dengan tadi Bu, anak-anak mudanya yang cukup bersemangat mengelola tempat dari perhutani, dan ternyata hasilnya tidak dibikin untuk apa ya Bu, untuk dinikmati seketika, tapi mereka investasikan untuk menambah fasilitas. Nah, pripun Bu ceritanya Bu ini? Iya. Jadi diawali dengan ada anak-anak muda yang kita bentuk menjadi Pok Darwis. Oke. Mereka berinisiatif bahwa lokasi ini karena di ketinggian, kemudian pemandangan Upland, ke bawahnya bagus. Oke. Mereka merasa ini ada potensi bagaimana kalau kita bikin tempat-tempat selfie. Berarti mereka sadar di awal ya, Iya. sadar wisata lah gitu. Iya. Terus Akhirnya mengajak perhutani untuk melakukan MOU, dan perhutani welcome, dipersilahkan kalau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi tempat wisata. Mereka juga Jadi memberikan ada MOU ada MOU dan pasti memberikan izin ya Bu ya. Iya, ada MOU dengan perhutani. Nah, lalu karena mulai mereka bikin dengan kerja bakti, dengan inisiatif mereka membuat tempat ini hanya sekedar tempat selfie. Awalnya tempat selfie ya. Setelah diupload ke media sosial, di Instagram, Facebook dan sebagainya, banyak masyarakat yang tertarik datang ke sini, dan kita dari pihak pariwisata merasa perlu untuk mendampingi mereka dan mendukung mereka fasilitasi, sehingga tidak hanya sekedar tempat selfie, tapi bisa berkembang menjadi desa wisata. Siap, yang punya paket wisata ya Bu Iya, ya, betul. Dan saya dengar kemarin juga desa ini dapat support dari Dinas Pariwisata untuk mendapatkan pendampingan ini ya, pendampingan dari mana Bu? Dari Desa Wisata Institut Yogyakarta. dari Desa Wisata Institut. Berarti gimana Bu ceritanya Bu? Jadi tahun ini Bangunan itu salah satu desa juga yang menerima bantuan keuangan dari provinsi desa wisata. Wisata. Nah, kemudian kami mengajukan juga Bangunan sebagai salah satu desa wisata yang mendapat pendampingan dari pihak ketiga yang kerjasama dengan dinas. Desa Wisata Institut ya. Desa Wisata Institut dari Yogyakarta. Oke, siap. Yogyakarta. Dengan harapan tidak hanya spot foto saja, bukit kunci, foto-foto di sini, tetapi secara ada sebenarnya banyak potensi lainnya yang seperti tadi saya dengar juga ada wayang tengul di sini, terus ada potensi tanaman vegetasi tadi apa Bu? Sawo Bangunan. Itu bisa dijadikan sebuah kegiatan menarik. Jadi, dari hasil pendampingan kemarin, saran dari Desa Wisata Institut diambilkan 1-2 unggulan apa yang justru ini harus diperkuat ya? Iya, diperkuat dan dikembangkan menjadi salah satu unggulan menonjol dari Desa Bangunan, sehingga bisa berbeda dari tempat dengan yang lain ya. Kalau sama dengan yang lain kayak biasa-biasa aja. Tapi kalau berbeda tempat pasti selfie itu kan banyak. Iya, tapi tempat selfie yang punya sawo, tempat selfie yang apalagi punya kesenian wayang tengul itu hanya ada di Bangunan ya, saya rasa ya.
Dan Desa Bangun salah satu desa yang tadi dapat pendampingan desa selain Desa Bangsri ya Bu ya. Iya, betul. Ternyata ada 2 desa ya. Iya. Dan saya pikir Bu Wahyu juga memilihnya kedua desa ini ada banyak alasan ya Bu ya. Iya, betul. Apa Bu alasannya nih Bu? Bisa disampaikan Bu. Iya. Kan banyak yang nggak tahu alasannya. Saya tertarik ke Bangawan karena dari mereka yang mengelola awalnya Bukit Kunci ini, anak-anak muda itu, Oke. sementara ini kan tiket parkir Iya, bukan tiketing ya. tiket masuk, Oke. hanya parkir. Ya, oh pendapatannya hanya parkir ya. Oke. Nah, dari tiket itu mereka itu kelola dengan bagus, Oke. tidak berpikir untuk mengganti upah lelah mereka. Tidak mencari untuk di awal ya, Iya, oke. Terus tidak. tetapi Tapi mereka mau berpikir panjang ke depan, ini dikumpulkan supaya bisa menambah sarana prasarana yang lain. oke, berarti mereka investasikan lagi di prasarana untuk Iya. memperbanyak fasilitas di sini ya Bu ya. Keren ya. Kemandirian. Betul. Enggak Jadi tidak menunggu enggak harus profit dapat- oriented dapat Iya, untung dimakan dinikmatin enggak ya. Ini tidak profit oriented. kayaknya alasan bagus ya yang bisa dilihat Bu Wahyu ya. Sehingga melihat itu kami merasa Penting ya, perlu Iya. perlu disupport ya. Anak-anak yang punya semangat dan antusias itu memang perlu didukung ya Bu ya. Termasuk di Bangsri. Kalau di Bangsri gimana Bu? Kenapa Bangsri nih? kalau di Bangsri, Semangat ini, juga kayaknya, ya, nah. salah satu poin yang menjadi pertimbangan kita adalah semangat Pak Kadesnya dan Oh, warganya. masyarakatnya. Jadi, di sana tidak ada potensi menonjol. Benar, Yang secara berbeda, view ya, ya. beda dengan yang di sini ya. Namanya alam nggak punya. Iya. Budaya juga sama dengan desa lainnya, ada Lebih, Barongan, gitu lah. Relatif sama lah Iya, ya. relatif sama. Tetapi Pak Kadesnya punya inisiatif untuk menganggarkan dari dana desanya, Serius ya. ya, untuk membuat kampung pelangi. Oke, ya. Nah, kita belajar dari beberapa desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Blora. Iya. Mereka itu hanya membuat satu daya tarik wisata yang bisa dikunjungi. Misalnya saya belajar dari Tunjungan, Iya. dari Bukit mana tuh Danan? Saudara Bukit Manggir. Cengklek. Iya, Cengklek ya, Gunung Manggir ya. Nah, Iya. di sana juga tempat Hanya selfie. iya menjual itu ya. Nah, tapi tidak bertahan lama. Sesaat Ibu ya. Hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tuh. Lalu saya berpikir kalau hanya seperti ini, Pasti nggak bertahan lama nah, juga. betul. Iya. Karena melihat semangat dari Pak Kades masyarakatnya, Iya. lalu saya matur ke kepala dinas, Iya. mempertimbangkan itu, eman-eman kalau nanti tidak. berhenti Oke. sama dengan tempat yang lainnya. Kasihan ya, sudah capek-capek di awal tapi ternyata tidak bisa bertahan lama. Mereka harus kasih pengetahuan yang cukup ya untuk Nah. bisa mempertahankan eksistensi Iya. desanya. Nah, Kita dampingi mencari potensi yang lainnya apa sih yang Oke. bisa mendukung dari Kampung Pelangi. iya ya, jadi kita siapkan beberapa paket ya Bu ya, sehingga nanti pengunjung juga nggak bosen ya. Iya. Sekali 2 kali datang mungkin kalau hanya untuk selfie saja Selfie kan orang sudah cukup sekali lah ya. sudah Nggih. cukup, Tapi kalau untuk menikmati paket selanjutnya yang mereka terus siapkan pasti akan jadi alasan menarik untuk mereka datang lagi. Iya, betul. Gitu ya Bu Wahyu. Jadi intinya ini buat Pak Kades yang lain yang Iya. kebetulan nggak dapat paket dari Bu Wahyu untuk pendampingan dari desa institut. Karena kita Jangan berdiri berkecil kan. hati ya, Iya. jangan apa ya, wah tadi turun semangatnya dan sebagainya itu jangan lah. Kalau panjenengan semua punya semangat, saya rasa nanti juga Bu Kapit akan mempertimbangkan untuk Betul. tetap mensupport ya. Nanti mungkin untuk- tidak lewat desa wisata institut, tapi dari kita ya teman-teman Dari yang kita memang langsung bisa. langsung mendampingi di Ya, lapangan jadi ya. Di setiap ada ketemu dengan kepala desa, Iya. bumdes, Pokdarwes, Selalu disampaikan ya, Bu, ya? kami menyampaikan bahwa personel di dinas ini kan terbatas. Iya. Jadi kalau ada desa yang berencana Iya. untuk membuat desa wisata, Lebih maju untuk lagi. melakukan tahapan-tahapan itu, silakan kami diundang. Iya, dan dinas siap benar ya Dinas untuk siap mendampingi. ya. Jadi desa wisata institut cuman punya jatah 2 ya, tapi yang lainnya yang ada sekian belas desa kan juga mereka juga perlu pendampingan juga sebenarnya Bu ya. Jadi teman-teman tidak boleh ini ya, tidak boleh kecewa ya karena itu memang hak prerogatif beliau untuk menentukan desa mana, tapi yang jelas tanpa itu pun sebenarnya kita bisa ini nih Bu ya, bisa Memulai. tetap bisa memulai. Jadi Bisa memulai. yang penting, yang paling penting apa Bu? Semangatnya, Semangat. antusiasme itu yang sebenarnya dinilai paling tinggi ya dari alasan keputusannya Bu Wahyu Betul. ini. Jadi Ini penjelasan sekaligus ya kawan ya, ada yang beratas. Enggak apa-apa lah ya, tetap semangat ya kawan-kawan ya. Jadi kalau mereka tidak semangat, tidak ada berkeinginan, tidak ada kemandirian terlebih dahulu untuk memulai, Iya, susah masa ya. kita akan Menyemangati terus. nggak jadi. Jadi semangat itu memang harusnya datangnya dari Dari diri bawah. sendiri ya, dari bottom up ya, dari bukan Bu Wahyu sebagai kepala bidangnya yang ayo Ayo, ngompori bikin terus, ini, tapi ya. ternyata yang dikomporin malah adem terus ya. Nah, betul. Oke Bu Wahyu, makasih ya informasinya. Ini ada Sama. Mbak Ika Puspetarin Mahija. Beliau ini seorang desainer Bu di Jakarta yang lagi menonton, asli Blora.
kapan-kapan juga mau saya ajak untuk keliling desa wisata. Nanti kenalan sama Bu Kabid juga ya. Iya, Ini siap. rancangannya top Kalau ini. perlu setelah datang mengajak dari Jakarta untuk Iya, teman-temannya Jakarta banyak Iya. Bu koneksinya, dan sebagian kostumnya SCTV itu beliau yang bikin Bu. Ini adik kelas saya kebetulan di SMA dan orang Blora. orang Blora, orang Kuduran. Nih Mbak Ika, halo nih dari salam dari Bu Wahyu nih. Oke gitu Bu Wahyu, makasih banget atas informasinya. Saya akan lanjut lagi ya, dan mungkin akan ketemu sama ketua BUMDesnya. Iya. Mas siapa tadi? Hanif. Mas Hanif ya. Oke. Oke Ika, selamat pagi Kak. Udah gabung ya Mbak Ina Karina juga selamat pagi. Ani TM. Sip. Apa ini? Oh ya, sip aerobik di sana ya. Silahkan ya Mbak Ani ya. Bisa ajak kawan-kawan untuk datang sini dan bisa melaksanakan olahraga aerobik di sini. Saya mau ketemu Mas Hanif dong. Nah, mana Mas Hanif? Nah, ini kita ketemu sama Mas Hanif. Beliau adalah ketua ketua ya Mas bener ya? Ketua Badan Usaha Milik Desa di Desa Banguan. Halo Mas, apa kabar Mas? Halo. Ganteng ya? Udah punya istri belum Mas? Baru satu. Oh, Mas Hanif adalah ini ya, sebenarnya cucu teman saya ya. Jadi mbahnya beliau ini, Mbah Darno di Banguan ini adalah kawan baik saya sejak beliau jadi ketua kelompok tani Mas ya di Banguan, dan kebetulan saya waktu itu adalah pendamping kelompok tani di sini ya di Desa Banguan, terutama untuk tanaman jagung. Nah ini Mas Hanif ini penerus cita-cita beliau. Kebetulan Mbah Darno sudah Kampung Kamudut ya Mas ya? Kampung Kamudut ya. Jadi sekarang saya bergaul dengan cucunya. Mas Hanif gimana nih Mas cerita tentang Bukit Kunci nih Mas, atau Desa Banguan secara umum nih Mas? Monggo. Jadi Bukit Kunci ini berasal dari ya swadaya teman-teman. Kita cuma ya. mau rencananya awal cuma buat nongkrong aja. Oh gitu ya, karena view-nya bagus ya Mas ya. View-nya bagus. Cuma karena banyak peminat, pendatang, terus inisiatif kita kita tarik parkir. Oh gitu. Terus sampai banyak pengunjung yang membludak, akhirnya kita untuk besarkan Bukit Kunci ini. Biasanya per minggu itu berapa Mas pengunjung yang mampir ke Bukit Kunci ini Mas? Kalau pas weekend bisa sampai 100 orang. 100 orang? Sehari ya. Mereka ngapain aja di sini? Selain menikmati panorama yang ada di sini, apa yang biasa mereka lakukan Mas? Kalau intinya tetap pasti foto. Foto ya, foto ya. Terus kemudian di sini ada edukasi hidroponiknya. Dia sudah mulaikah hidroponik? Untuk sementara ini baru masih disiapkan nih Mas ya? Iya. Masih disiapkan. Ini juga kawan-kawan ada hidroponik yang nanti akan nanam sayuran bisa ya Mas kalau hidroponik itu. Bisa kita wisata, kita belajari cara menanam hidroponik gimana. Saya tertarik tadi kata Bu Wahyu, memang di awal ini Mas Hanif bersama kawan-kawan memang nggak ada support ya Mas dari desa atau dari anggaran khusus. Itu gimana Mas ceritanya kok bisa senekat itu mengelola tempat seluas ini dan cukup yakin dengan apa yang sedang mau dilakukan nih Mas? Ya, terutama yang pertama kita yakinnya sama teman-teman kita sendiri, pengelola kayaknya memang sudah punya ada feel untuk ke situ, jadinya ya kita lanjut aja. Yang penting kan untuk sesuatu itu kan pengelolaan sama manajemen. Betul ya, perlu yakin dulu di awal, dan orang-orang yang mensupport itu memang orang-orang yang mau berjuang ya Mas ya. Betul. Di awal kalau orang-orangnya nggak mau berjuang ya susah ya, malah jadi menyusahkan. Terus setelah itu gimana Mas? Prosesnya tadi kata Bu Wahyu juga ketika mendapatkan penghasilan ternyata tidak langsung dibagi atau dinikmati oleh kawan, tapi malah diinvestasikan. Itu dasar mikirnya gimana Mas? Ya kita berpikirnya emang ada kita rencana jangka pendek, jangka panjang. Jadi kita hasil dari tiket tidak serta merta kita belanjakan untuk kita bangun lagi, diinvestasikan lagi ke sini. Jadi kita kembangkan lagi supaya pengunjungnya bertambah. Oke, kalau boleh tahu berapa banyak personel Mas Hanif nih di Bukit Kunci ini yang selama ini mengelola Mas? Ada pemuda-pemuda di sini yang muda-muda sendiri. Kalau anggota ada banyak 40-an, cuma yang aktif mungkin sekitar 20 ya, yang karena mungkin kesibukan mereka ya. Oke. Luar biasa Mas Hanif. Ini keren ya, perlu ditiru sama pemuda-pemuda lainnya. Semoga menjadi inspirasi. Iya, beliau sangat ramah dan tidak sombong. Istrinya cuma satu ya, luar biasa ini. Makasih ya Mas Hanif ya, informasinya ya. Oke. Kawan-kawan, itu tadi dari informasi yang kita dapatkan dari Ketua BUMDes Desa Banguan ya. Mas Hanif, juga tadi sebelumnya Bu Wahyu Trimulyani, Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata ya,
Kabupaten Blora juga sudah memberikan apresiasi, sehingga beliau juga memberikan support berupa dukungan pelatihan dari Desa Wisata Institut di Jogja. Itu kebetulan juga kawan-kawan saya yang mendampingi mereka di sini untuk melihat potensinya, sekaligus nanti juga bagaimana mengemas potensi yang sudah ada di Desa Banguan. Seperti tadi saya bilang ada hasil komoditas sawo. Tadi kata Pak Kades ya, sawo di Banguan ini per tahun mereka bisa produksi di atas 10 ton ya per tahun. Jadi memang kalau tadi dilihat ya, pas kita lewat gitu di kanan kiri jalan itu banyak petani yang ngunduh sawo. Sawonya cukup manis kawan-kawan ya, bentuknya besar. Jadi lebih besar dibandingkan sawo-sawo pada umumnya itu. Sawo kecil yang agak kecil itu lumayan besar dan manis ya kawan-kawan, cukup manis. Jadi bisa dicoba ya. Sepertinya juga hari-hari ini juga pas lagi musim dan lagi panen. Jadi kawan-kawan bisa ngicipin, yang jelas sangat terjangkau ya. Kalau kita beli langsung di petani sangat terjangkau. Gitu ya kawan-kawan ya, informasi yang bisa saya berikan, saya sampaikan dari Desa Banguan. Ika masih nonton ya? Ika tertarik nggak Kak nih di sini Kak? Nih bisa jalan-jalan Kak. Di Blora ternyata banyak sekali destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Nah seperti ini tadi ya, untuk swafoto ini juga sebenarnya dibuat dari material yang tidak begitu mahal, tetapi saya lihat kreativitasnya anak-anak di sini yang luar biasa ya, dengan material yang mungkin banyak sekali terdapat di sini dimanfaatkan lalu dibikin sesuatu yang keren. Mbak Ina, apa kabar Mbak Ina di Jatirogo? Selamat pagi atau selamat pagi menjelang siang ya Mbak Ina ya. Ini Ani juga rencana mau aerobik di sini ya. Nih kapan-kapan boleh nih ajak kawan-kawan untuk aerobik di sini ya. Saya juga view-nya bagus dan udaranya pasti seger ya. Pasti sangat segar. Gitu ya. Apalagi nih, saya sapa dulu kawan-kawan yang sudah bergabung dengan saya. Mas Agung Tricahya Nugroho juga masih menonton yang ada di Magelang. Mas Yanto apa kabar di Banjarmasin? Juga masih bergabung. Ini ada wisatawan ya, 2 wisatawan boleh kita tanya-tanya nih. Ini yang lagi datang ke Bukit Kunci. Kita tanya dari mana si mbaknya ini. Halo, apa kabar? Baik. Dari mana, Dek? Dari Ngelobo. Mana? Ngelobo. Ngelobo itu maksudnya Kecamatan Jiken ya? Iya. Gimana ketika di Bukit Kunci ini, apa yang membuat Anda datang, namanya siapa? Ike, Mbak Ike, yang membuat Anda datang ke Bukit Kunci apa nih? Kok dari Ngelobo datang ke sini? Karena alasannya apa? Wisatanya bagus sekali. Bagus sekali, ada pemandangan ya, untuk foto-foto juga banyak ya. Iya, Terus apa lagi? Mau cari sawo nggak? Mau cari selfie ya? Iya. Untuk wisata spot foto ya, swafoto. Iya, betul. Mbak Ike, makasih ya dari Ngelobo ya ini ya. Iya. Oke, dadah dulu dong. Dadah. Malu-malu ya kawan-kawan. Malu-malu dia. Jadi begitulah memang tingkah pola wisatawan yang kemarin kita video malah membelakangi kamera, jadi mereka nggak mau lihat. Nah ini dia, saya balik lagi di spot ini ya kawan-kawan. Tuh, oke, sangat indah. Di sana ada banyak sekali fasilitas yang sudah disiapkan oleh kawan-kawannya Mas Hanif ya, berupa tempat untuk swafoto. Dan saya yakin ya nanti kalau kita sudah mulai bikin paket, kawan-kawan juga bisa menikmati banyak hal di sini, termasuk nanti bisa menikmati seperti apa wayang tengul ya. Wayang tengul juga ada di sini. Jadi kawan-kawan bisa menikmati wayang tengul ketika nanti paket itu sudah mulai dibikin. Dan juga tadi sempat kita ngobrol sama Pak Kades dan beberapa perangkat desa serta BUMDes bahwa juga akan disiapkan ini homestay ya. Homestay itu adalah wahana untuk menginap ketika kawan-kawan yang datang dari luar kota berkunjung ke Bukit Kunci atau ke Desa Banguan. Begitu kawan-kawan, cukup oke, meskipun udah jam 10 lewat tapi suasananya masih tetap sejuk di sini karena memang agak mendung ya, tidak begitu terik mataharinya. Dari Bukit Kunci saya melaporkan, moga-moga bisa jadi referensi teman-teman untuk berwisata di musim pandemi ini dengan budget yang murah, meriah tetapi berkualitas gitu ya. Jadi tidak menghabiskan banyak waktu tapi tetap asik ya, bersama keluarga menikmati wisata alam di Bukit Kunci atau di Desa Banguan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Saya rasa itu dulu ya kawan-kawan, laporan pandangan mata dari Desa Banguan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Setelah ini kami akan bergeser ke Desa Tempel Mahbang.
Di sana juga akan ada kegiatan penilaian desa wisata. Lokasinya tidak jauh dari Desa Banguan di Kecamatan Jepon di sebelah selatannya. Nanti kawan-kawan juga bisa tungguin lagi ya streaming saya atau live streaming saya di Facebook bersama kawan-kawan dari Dinas Pariwisata juga. Saya pikir itu ya yang perlu saya sampaikan dari Banguan. Moga-moga teman-teman yang sebelumnya belum pernah mendengar atau belum pernah melihat Desa Banguan dengan laporan saya ini bisa sedikit tahu ya, seperti apa sih itu Bukit Kunci. Dan kebetulan juga saya baru pertama kali ini ya, meskipun sudah sering ke Banguan, ternyata di spot wisata ini baru pertama kali ini saya datang. Dan cukup takjub lah dengan apa yang sudah dilakukan kawan-kawan di Desa Banguan. Seperti itu dulu ya kawan-kawan ya. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah bergabung, Mas Yanto, Mas Agung Tricahya Nugroho. Terus tadi juga ada Ika Puspitari ini juga sudah bergabung, Mbak Ani TM, Mbak Ina Skarina juga. Selamat pagi Mas Ahmad Ngantru, Mas Kolik juga pagi Mas. Kabar sehat ya Mas ya. Juga Mbak Ina ya, tadi sudah saya sebutkan, Mbak Ina Skarina, Ika Puspitari ini juga sudah bergabung di live streaming saya Facebook di siang hari ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi ya nanti di Desa Tempel Mahbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.